Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivia Velda dari FKIPU Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, akan melaksanakan observasi berupa wawancara kepada beberapa narasumber dari SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan dalam rangka memenuhi tugas PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1. Berikut diantaranya. Nah, di sini pertanyaan pertama itu mengenai kultur sekolah, Pak. Kira-kira seperti apa karakteristik umum peserta didik, Pak, di SMA Negeri 8 ini? Pada intinya, sekolah SMA Negeri 8 tidak jauh berbeda dengan sekolah yang lainnya, cuman punya beberapa perbedaan ya, perbedaan tentunya. Karakter di sini kita tetap melaksanakan kondisi disiplin seperti biasa, masuk pukul 7, kemudian setelah itu pintu dikunci, lewat dari itu nggak boleh masuk. Kemudian harus ada informasi dari orang tua bahwa anaknya tidak masuk, sampaikan ke sana, kemudian orang tua harus melakukan tindakan bersama dengan sekolah. Terus kemudian yang juga guru pun demikian, guru pun juga ada aturan tersendiri terkait dengan itu. Terus kemudian aturan tentang kepegawaian juga sama ya. Kecuali di era COVID tentu agak beda ya, agak beda sedikit karena waktu saja, tetapi kuantitasnya tetap sama ya, tetap sama yang dilakukan. Sekarang PJJ dimulai pukul 7 sama, nanti dikontrol oleh piket. Dalam hal ini ada koordinatornya wakil kepala sekolah, terus kemudian piket guru rata-rata sehari ada 7 orang, jadi bergantian ya. Takutnya ada informasi apa-apa dan dari ibu guru yang piket ketika ada jam belajar maka dia mengajar dengan menggunakan fasilitas sekolah seperti web, boleh pakai laptop sekolah dan lain sebagainya atau laptop sendiri, tapi tetap dari sekolah, selebihnya dari rumah, dan memberikan laporan setiap hari hasil pembelajarannya dan juga absen siswanya seperti itu. Alhamdulillah hingga saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Terus pelaksanaan ekstrakurikuler sementara baru teori saja, karena apa? Karena situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ya. Jadi yang berjalan hanya yang ada teori-teorinya saja, kemudian yang praktek tentunya tidak ya untuk saat ini. Terus kemudian untuk kokurikulernya, kokurikuler praktis ditangani oleh guru bidang studi masing-masing saat ini ya. Misalnya yang terkait dengan bahasa Inggris, kan ada English Club. Mungkin English Club itu pembina English Club-nya Miss Elita ya, mungkin dia yang akan mengelola itu. Oh, English Club ya? Ada English, ada Japanese Club, kemudian ada English Club-nya Mas Arif, ya Mas Arif. Terus kemudian ada, dan kita membudayakan untuk guru-guru itu adalah English Day di hari Jumat. Jadi di WA Bapak dan Ibu setiap Jumat itu harus menggunakan bahasa Inggris semua. Rasa itu apa itu saya lakukan karena SMA 8 punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Yang pertama adalah UIN. Ya, UIN kita ada kerjasama di 2 fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Tarbiyah. Kerjasama di bidang penerimaan mahasiswa baru. Alhamdulillah di 2 fakultas itu setiap jurusan kita minimal 2 orang masuk di sana. Jadi cukup banyak yang masuk di UIN. Terus kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan UPI. Jadi FISIP-nya, kemudian juga ada FISIP dan psikologi di UPN. Ya, itu baru kita ada kerjasamanya. Kalau di UIN sudah berlangsung. Ya. Kita dipercaya di itu, dan kebutuhan perguruan tinggi ternyata dia harus menguasai bahasa Inggris dengan baik. Oleh sebab itu kita mendatangkan seperti zaman waktu sekolah dulu ya, orang-orang asing ya, orang asing banyak setiap hari ada. Kita kembangkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah? Struktur organisasi seperti biasa, seperti sekolah yang lainnya juga, di mana seorang kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan dibantu oleh wakilnya ada 4 wakil. Di antaranya ada wakil kurikulum yang akan membidangi di 4 standar pendidikan, mulai standar SKL, kemudian standarisasi, proses dan penilaian. Kemudian ada kesiswaan, ya. Kemudian ada
sarklas ya, dan kemudian yang terkait dengan kerjasama antar dan inter sekolah, kemudian antar lembaga, kemudian terkait dengan beberapa promo tentang sekolah dan kerjasama itu oleh Humas seperti biasa. Terus kemudian Bapak dan Ibu guru diwakili oleh nanti ada wali kelas, ada koordinator kelas, ada wali kelas. Wali kelas terkait dengan pengawasan dan pembinaan pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian koordinator kelas adalah menjadi sarana koordinasi antar orang tua di satu kelas yang nanti akan nge-link ke komite sekolah. Dan komite sekolah kita punya ruangan tersendiri, punya karyawan tersendiri, punya pengelolaan tersendiri ada di dalam sekolah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, implementasi peraturan dan tata tertib sekolah itu seperti apa? Implementasi tata tertib tentunya semua terkena sistem poin kesalahan, sehingga diharapkan dengan poin kesalahan mereka akan tahu sebatas mana sih tingkat kesalahan yang dia lakukan, dan kemudian pada saat kapan dia tidak bisa ditolerir masih di sekolah ini atau tidak ditolerir untuk di sekolah ini. Itu ada batasan-batasannya dan di poin kemudian dikelola oleh kesiswaan dibantu oleh BK. Kita ada 3 BK per tingkatan, ada BK-nya masing-masing. Iya, dan manajemen BK-nya. Oke. Kemudian kira-kira kegiatan seremonial formal di sekolah itu apa aja Pak, selain dari upacara bendera, rapat atau briefing? Ada pensi, gelaran seni siswa, kemudian ada lomba-lomba ya tadi misalkan kemampuan untuk berpidato dalam berbagai bahasa, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian keagamaan, itu dilakukan di momen dan waktu-waktu tertentu sesuai dengan momentum yang ada. Gitu biasanya ada. Kayak di 17 Agustus gitu ya? 17 Agustus ada, habis selesai ujian ada juga kan gitu kan, ya, seperti itu. Kecuali di masa COVID ini yang ada hanya lomba desain ya. Lomba desain. Kami yang berbasis web segala. Oke, baik. Kemudian kegiatan-kegiatan rutin kayak berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler apa? Ekstrakurikuler sementara tadi sudah saya sampaikan, ekstrakurikuler akan sementara tidak berjalan dulu. Yang berbasis teori mungkin akan berjalan seperti biasa karena pembinaannya juga ada dan berikan laporan apa yang diajarkan. Tetapi untuk kurikuler nanti kita sementara pada gurunya masing-masing yang melakukan, dan nanti ada laporan-laporannya. Apalagi dalam masalah COVID ini ya. Kalau masa pertemuan biasa ya seperti biasa kita lakukan semuanya. Kemudian praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah itu seperti apa? Praktik-praktik dalam hal ini kebiasaan positif gitu. Ya, misalnya duha di setiap Jumat tetap berlangsung seperti biasa. Kemudian ada hari tertentu ya, misalnya Jumat tertentu sehabis duha mungkin ada bersih-bersih lingkungan ya, atau senam seperti itu kita adakan masih berjalan seperti biasa ya. Terus praktek-praktek lab tetap berjalan seperti biasa. Jadi di musim COVID ini memang kita nggak lakukan. Jadi banyak hal yang ya, kalau diubah ke arah duhanya sekarang ada 6:30 itu semua wali kelas akan mengarahkan siswa untuk tadarus bersama. Jadi diganti dengan tadarus. Setiap hari. Setiap hari. 6:30 sebelum mulai belajar. Sepertinya pertanyaannya sudah selesai lebihnya ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf Bapak. Iya, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya juga. Oke. Di sini ada sedikit pertanyaan untuk Sensei. Yang pertama langsung aja, seperti apa metode pengajaran bahasa Jepang untuk anak SMA Sensei? Untuk anak SMA kita pakai K13, kurikulum K13. Jadi di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam belajar. Kami sebagai guru hanya memberikan sumber materi saja. Sisanya bagaimana siswa mengembangkan materi tersebut. Baik, yang kedua,
Bagaimana karakteristik siswa-siswi di kelas, Sensei? Tentu saja untuk karakteristik siswa itu berbeda-beda ya. Satu kelas ada yang 38, 40 lebih bahkan gitu ya. Karakteristiknya ada yang rajin, ada yang malas, ada yang biasa-biasa saja gitu. Kita sebagai guru harus pandai menyikapi semua itu. Terus selanjutnya, bagaimana cara mendisiplinkan kelas agar tetap kondusif? Mendisiplinkan kelas yang pertama sudah pasti kita harus menerapkan kepada siswa bahwa pada hari itu jam itu adalah kelas saya misalnya ya, kelas saya itu kelas bahasa Jepang, mereka harus masuk tepat waktu. Kemudian yang kedua, mereka harus punya buku paket ya. Kemudian yang ketiga, mereka harus benar-benar memperhatikan ketika saya menjelaskan, jadi handphone semua mati. Tetapi ketika mereka mengerjakan tugas, saya membebaskan mereka untuk mendengarkan MP3, kita sambil mendengarkan lagu, jadi seperti itu. Oke, baik. Kira-kira seperti apa penilaian siswa di kelas? Penilaian siswa di kelas. Untuk penilaian yang pertama, jelas bagaimana siswa memperhatikan kita ketika kita menjelaskan materi yang diajarkan hari itu. Yang kedua adalah tugas tertulis maupun tugas lisan ya, ataupun tugas yang memang harus dikumpulkan pada saat itu setelah selesai jam pelajaran saya, atau tugas yang harus dikerjakan di rumah yang akan dikumpulkan pada hari berikut. Oh gitu, baik Sensei. Yang terakhir, kira-kira adakah suatu wadah atau tempat untuk menampung minat bakat siswa-siswa terkait dengan bahasa Jepang, entah itu belajar tentang budayanya maupun menyalurkan hobinya? Kalau di SMA 8 kita punya Japan Club, itu yang sudah berdiri sejak lama ya, itu sudah beberapa tahun ini gitu. Jadi di situ ngumpul anak-anak yang memang suka bahasa Jepang, yang cuma suka cosplay, nanti nularin ke adik-adiknya gitu ya. Tapi di situ juga kita belajar. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak, kebetulan kita seminggu ketemu 2 kali, Senin dan Selasa. Jadi kita ada materi belajar, kemudian kita ada nge-games, kemudian kita ada acara pengenalan budaya, misalnya bagaimana cara pakai baju yukata, kemudian ada acara kita masak-masakan Jepang 1 bulan 1 kali, jadi seperti itu. Jadi semua di dalam wadah komunitas tersebut, saya tentu saja menanyakan kepada siswa maunya bagaimana. Jadi kita sama-sama belajar enak. Jadi saya tidak ingin anak-anak merasa tertekan dengan belajar pagi, kemudian sore ekskul tertekan lagi, ya. Nah, jadi seperti itu. Menyenangkan sekali Sensei. Kurang lebih seperti itu saja ya Sensei ya. Oke, terima kasih Sensei atas ketersediaan waktunya untuk wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman kamu sama bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan ini? Pengalaman saya selama sekolah di SMA N8 Tangerang Selatan merupakan pengalaman yang baik. Fasilitas yang tersedia di sekolah sangat memadai, guru-guru yang juga baik dan sangat membantu. Misal ada fasilitas yang kurang, pasti langsung diusahakan tersedia. Di SMA 8 juga banyak aktivitas-aktivitas di luar KBM yang sangat menyenangkan. Seperti tiap tahun ada data cup dan banyak ekskul-ekskul yang mengadakan perlombaan-perlombaan juga. Jadi tidak hanya terpaut dengan KBM-nya saja. Yang kedua, adakah kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti di luar dari KBM, seperti ekskul misalnya? Selama saya sekolah di SMA 8, saya aktif dalam Japan Club sampai kelas 3. Dan saya juga sempat menjadi pengurus OSIS sampai kelas 10 aja, di tahun pertama SMA aja. Yang ketiga, bagaimana caranya kamu membagi waktu kamu antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan di luar dari kegiatan belajar mengajar tersebut? Untuk saya sendiri, agar dapat membagi waktu antara KBM dan kegiatan yang di luar KBM, saya harus tahu mana prioritas yang lebih penting. Kayak kegiatan KBM kan dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Maka di saat itu saya harus fokus pada kegiatan KBM. Nah, di luar jam itu baru deh kita ngelaksanain kegiatan-kegiatan yang ada di luar KBM. Kayak misalnya ekskul atau jadi panitia acara, itu bisa dilaksanakan setelah kegiatan KBM. Dan yang terakhir,
Adakah penerapan kegiatan positif di sekolah? Di SMA N8 setiap hari Jumat diadakan kegiatan-kegiatan tambahan. Untuk yang muslim ada kegiatan sholat duha, dan yang non muslim ada pembelajaran agamanya juga, kayak mereka yang non muslim kayak Kristen gitu kan, ada guru Kristennya juga. Terus buat yang muslim juga, siswa putra juga sekarang diwajibkan sholat Jumat di sekolah, lalu dilanjutkan pelajaran lagi. Jadi jam 12 sholat Jumat, nanti jam 1 sampai jam 2 belajar lagi kan. Terus di hari Jumat juga nggak cuma sholat duha aja, tapi diseling ada kegiatan senam dan bersih-bersih sekolah. Jadi kayak minggu pertama sholat duha, minggu kedua senam, minggu ketiga bersih-bersih, habis itu minggu keempat sholat duha lagi, begitu terus. Habis itu setiap hari Senin juga ada wajib upacara. Nah, kalau peraturan sendiri saya rasa setiap sekolah punya aturan ya. Misalnya di SMA 8 jika datang telat akan diberikan sanksi, disuruh pulang kembali ke rumah dan akan mendapatkan poin.